Bandung Bondowoso memasuki ruang tahta, pilar-pilar besar dan dinding dari bata merah dengan jendela-jendela besar kaca nano berlukis singa dengan ekor merak, simbol kerajaan Wici. Prabu Wici dan para dewan kerajaan, menyambut hangat kedatangan putra asuh Raja Baka itu. Wici adalah kerajaan ketujuh yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Kerajaan paling timur ini adalah penyumbang upeti terbesar di 7 kerajaan. Semua kemakmuran itu tak luput dari pemerintahan prabunya, Purwadi. Dia adalah sekutu terkuat Prambanan. Purwadi mempunyai 2 orang anak, namun dia ditimpa kesialan, sebuah kutukan. Dahulu saat anak sulungnya, Rama masih kecil dan istrinya mengandung anak kedua. Dia pergi berburu, dia berhasil memanah seekor rusa berbulu perak yang dikiranya domba. Rusa perak itu adalah peliharaan dewa yang turun untuk minum. Alhasil dikutuklah Purwadi, putranya jatuh tertidur dalam tidur panjangnya dan anak keduanya terlahir cacat. Putri itu mempunyai tulang punggung yang bengkok dan rahang miring. Purwadi sangat menyesal, tapi kutukannya tak bisa dicabut. Prabu Purwadi menjadi cemas akan masa depan kerajaannya. Putra mahkotanya adalah Pangeran Tidur dan putrinya Buruk Rupa yang dikurung di paviliun karena malu. Ruang tahta terasa hangat atas kedatangan Bandung. Prabu Purwadi tak sengaja melihat keris Empu Iswar yang tergantung di pinggang Bandung. Kau membawa keris Empu Iswar. Raja Baka pastilah sangat menyayangimu walau kau hanyalah anak asuh. Ujar Purwadi. Bandung tersenyum. Baginda Baka selalu baik padaku. Beliau mengutusku kemari untuk belajar ilmu bela diri Wici yang hebat. Guna mengalahkan Raja Jin di hutan paling timur Jawa. Prabu Purwadi terkejut mendengarnya. Mengalahkan Raja Jin. Maksudmu Raja Bondowoso? Oh, sepertinya Baginda Baka tak terlalu menyayangimu nak. Itu sama saja bunuh diri. Bandung memotong kalimat Purwadi. Karena itu izinkan aku untuk belajar di Wici. Prabu. Tidak bermaksud lancang. Bukankah kerajaan punya pusaka kuat? Purwadi di singgasana tersenyum kecut. Walau diberi gelar Pangeran 7 kerajaan oleh Baka kau tidak boleh lancang nak. Pusaka itu milik Wici dan pusaka itu. Mendadak dia terhenti, teringat sesuatu saat burung Bromodedali terbang di dekat jendela. Tapi baiklah. Kau boleh belajar di sini. Akan aku berikan pusaka kerajaan dengan satu syarat. Namun sebelum aku mengajukan syarat itu kau harus pantas. Jadi belajarlah kau di keraton ini tentang bela diri dan lainnya. Saat pantas akan aku ajukan syaratnya. Bandung pun akhirnya menetap di istana. Dia belajar bela diri dan berbagai ajian. Pelajaran itu tidaklah mudah, dia harus memar, patah tulang, bahkan nyaris meninggal. Hari-hari berlalu, minggu menjadi bulan, waktu terus bergulir. Bandung tumbuh makin tinggi, otot-ototnya terbentuk dengan sempurna, dia makin tampan dan kuat. Suatu hari dia berjalan-jalan di taman dekat Keputren, pikirannya kalut. Sudah lama ia tak pulang ke Prambanan, pemuda itu merindukan Roro Jonggrang. Dia memandang sapu tangan pemberian Roro untuk lukanya saat berlatih, ingin sekali dia mengirim surat padanya, tapi dia merasa sangat tidak pantas. Kenyataan lagi-lagi menyadarkannya, betapa lancangnya dia yang hanya anak asuh dengan orang tua kandungnya yang jahat menaruh rindu pada putri 7 kerajaan, sungguh dia tidak pantas memendam perasaan itu. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik,
Bandung segera memeriksanya ke semak-semak. Dia nyaris melompat karena kaget, ternyata ada seorang gadis yang mengawasinya. Selama di Wici ini dia memang merasa ada yang mengawasi, tapi dia tak pernah menyangka itu adalah seorang gadis bungkuk yang punya punuk dengan rahang miringnya, tapi dari pakaian mewahnya dia terlihat seperti putri bangsawan. Gadis itu sama terkejutnya dengan Bandung, bahkan dia sampai terjungkal. "Siapa kamu Diajeng?" tanya Bandung sambil mengulurkan tangan. Gadis itu malah tercengang, dirinya seperti baru pertama kali mendengar dirinya yang buruk rupa itu dipanggil Diajeng. Dengan ragu-ragu dia menerima uluran tangan Bandung. "Terima kasih Raden," ucap gadis itu. Mata Bandung menangkap kalung liontin bergambar kepala singa dengan bulu merak di leher gadis itu. "Mengapa kamu memakai kalung berlambang kerajaan Wici?" Gadis itu terkejut, langsung menutupi kalungnya. "Maaf, kita seharusnya tidak bertemu. Ayahanda akan sangat marah." Lalu gadis itu segera lari menuju ke keputren. Hari berikutnya Bandung dilatih sendiri oleh Prabu Purwadi disaksikan banyak orang, pertarungan adu pedang. Pertarungan itu sangat sengit, Bandung berkembang sangat pesat, mereka sama-sama unggul. Purwadi akhirnya berhasil menjatuhkan pedang Bandung, tapi Bandung tak mau menyerah, dia mengeluarkan keris Empu Iswar yang selalu dibawanya. Dia mengacungkannya ke Purwadi, mendadak guntur menggelegar, petir menyambar di siang hari. Bandung sendiri terkejut akan kesaktian keris yang dipegangnya, dia membatu menatap keris itu. Prabu Purwadi menurunkan pedangnya. "Sarungkan kembali keris itu Raden. Kau dan keris itu telah terhubung." Bandung menurut. Dia memasukkan kembali keris itu ke sarungnya. "Raden Bandung Bondowoso, kau telah siap. Semua ilmu bela diri di Wici telah kau kuasai. Sekarang akan kuajukan syarat yang aku janjikan." Purwadi kembali memakai mahkotanya, tanda titah resmi kerajaan akan turun. Bandung segera berlutut. "Sebelum Anda menurunkan titah, Prabu, bolehkah saya bertanya, siapa gadis bungkuk yang saya temui di dekat keputren tempo hari?" Semua orang terdiam, Purwadi meremas jemarinya gugup, marah dan malu, merasa kelemahannya dibuka di depan umum. Dia adalah putri bungsuku. Dia dikutuk oleh dewa. Karena itu, Purwadi kembali ke sikap sempurnanya. "Ini adalah titah dan janji kerajaan. Akan aku beri pusaka kerjaan Wici asal kau bisa bertemu dewa dan membujuknya untuk mengangkat kutukan terhadap keluargaku." Bandung terkejut, semua orang yang melihat juga. Dewa sudah lama meninggalkan tanah Jawa. Bagaimana bisa aku bertemu dengannya? Bandung terheran, ini bahkan lebih mustahil dari membunuh Raja Jin. Kau punya keris yang ditempa oleh para dewa. Keris itu adalah jembatan dunia dengan alam dewa. Pergilah engkau ke puncak Mahameru. Bertapalah di sana dan minta kutukan ini berakhir. Jika kamu gagal, jangan harap kamu bisa melintasi kerajaan Wici untuk ke hutan ujung timur. Tambah Purwadi. Walau terdengar mustahil, Bandung harus menerimanya. Keesokan harinya, Bandung bersiap untuk pergi menaiki burung Bromodedali. Dia melihat putri bungkuk mengamatinya lagi dari balik pilar, segera ia berlutut memberi hormat. "Maafkan hamba atas kelancangan tempo hari Raden Ayu. Hamba tidak tahu bahwa Anda adalah putri kerajaan. Mohon ampuni hamba." Putri itu diam, lama sekali. Hingga akhirnya dengan ragu-ragu dia keluar dari persembunyiannya.
Aku dengar kau akan mengangkat kutukanku. Sepanjang hidup aku bersembunyi karena terlahir buruk rupa. Aku mohon angkat kutukanku dan bebaskan aku dari penderitaan ini. Bandung tak banyak merespon, dia tak mau berjanji atas apa yang belum ia sanggupi. Bergegaslah ia menaiki burung yang makin besar itu. Raden Bandung. Putri itu menahannya. Berhati-hatilah. Jangan sampai kau terluka. Bolehkah aku tahu namamu Raden Ayu? Tanya Bandung dari atas burung tunggangannya. Dewi Laksmi. Burung itu pun merentangkan sayap indahnya dan terbang membawa Bandung pergi. Putri itu tersenyum melepas kepergian pemuda yang dikaguminya diam-diam itu. Sementara itu di daratan Kalimantan, Damar Maya mengadakan rapat dewan di kuil yang kembali dibangun. Dia kembali meminta orang-orang Kutai untuk berjuang bersamanya merebut tahta Jawa. Lagi-lagi permintaan itu ditolak mentah-mentah. Kau adalah anggota Dewan Suku yang bertugas untuk menjaga rakyatnya. Bukan memintanya mati di tanah asing. Seru Dewan tertua yang tangannya buntung itu. Aku sudah menyelamatkan rakyat dan putrimu. Saatnya untuk balas budi Pak Tua. Terjadilah perdebatan panjang hingga mereka saling menghunuskan senjata, pertikaian pun terjadi. Meski terluka parah, Damar Maya berhasil menang. Dengan curang tentu saja, dia memerintahkan Baswara untuk memanah para dewan dari belakang. Kini Damar Maya menjadi satu-satunya dewan di Kutai. Dengan sifat angkuh dan serakahnya dia mengangkat diri sebagai raja. Orang-orang Kutai juga sangat mempercayainya. Pahlawan desa yang kehadirannya membawa makhluk suci Lembuswana, dengan sukarela rakyat berlutut padanya. Impiannya untuk menghimpun pasukan perlahan terwujud, tapi itu sama sekali tak cukup untuk mengalahkan Naga Baka. Jadi dia memutuskan untuk tinggal lebih lama guna menghimpun pasukan lebih banyak. Misi penaklukan suku Kalimantan pun dimulai. Setahun berlalu, Bandung Bondowoso masih bertapa di tempat leluhurnya si penakluk 7 kerajaan bertapa. Keris Empu Iswar yang ditancapkan ke batu di depannya terus bersinar selama setahun ini. Burung Bromodedali tidur di kawah Semeru dengan nyaman, yang memang itu adalah tempat istirahatnya. Seolah sejarah diulang kembali, keturunan si penakluk bertapa di tempat yang sama untuk bertemu dewa. Di alam bawah sadar Bandung, ia mendengar suara-suara yang ia nantikan selama ini. Wahai Bandung Bondowoso, Pangeran 7 Kerajaan Jawa, bangunlah. Bandung membuka matanya, dia ada di dalam kegelapan tak terbatas dengan bintang-bintang indah di sekelilingnya, dia berputar-putar mencari suara itu. Dengan siapa aku bicara? Dan maaf, aku bukanlah Pangeran 7 Kerajaan. Aku hanyalah anak asuh dari rajanya. Aku adalah gema yang diutus dewa untuk menyampaikan pesannya. Dan kau memanglah pangeran 7 kerajaan. Bandung bingung. Apa maksudmu? Tanyakanlah pada ayahanda angkatmu. Aku tak berhak menjawabnya. Aku tak bisa mencampuri urusan manusia. Bandung terdiam, lalu dia kembali fokus ke tujuan pertapaannya. Apa pesan dewa untukku? Bandung Bondowoso. Dewa mendengar doamu. Kutukan atas Prabu Purwadi dari Wici akan diangkat saat hujan pertama turun. Jadi sudahilah pertamamu dan kembalilah ke duniamu wahai pangeran. Saat hujan pertama Pangeran Rama akan bangun dan Putri Laksmi akan normal kembali. Oh duhai pangeran. Putri Prabu Purwadi memanglah terlahir cacat. Itu bukanlah kutukan. Bandung terkejut mendengarnya,
Tapi suara itu sudah menghilang. Bintang-bintang di sekelilingnya satu persatu padam, hingga yang tersisa hanyalah kegelapan. Dia memejamkan matanya, lalu terdengar suara pekikan burung Bromodedali. Saat dia kembali membuka mata, dia sudah kembali ke dunianya, puncak Gunung Semeru. Segeralah ia terbang kembali ke Wici. Hujan turun dengan deras membasahi keraton Wici, seperti janji Gema, sang pangeran bangun dari tidur panjangnya. Prabu Purwadi langsung menghambur memeluk putra sulungnya itu, gong kerajaan dibunyikan, tanda kebahagiaan. Oh terima kasih wahai Raden Bandung. Wici berhutang padamu. Prabu Purwadi tak henti-hentinya mengucap syukur. Brak, pintu dibuka dengan keras, Putri Laksmi masuk ke ruangan, dia mengucap syukur atas bangunnya kakaknya. Menit kemudian dia sadar bahwa dirinya tak berubah, punggungnya masih bengkok dan rahangnya masih miring, dia menatap bingung ke Bandung. Maafkan hamba Raden Ayu, apa yang terjadi pada Anda bukanlah kutukan, melainkan takdir. Anda memang terlahir cacat, ucap Bandung lesu. Bagai disambar petir, Laksmi jatuh bersimpuh. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh bebas membasahi lantai kamar kakaknya. Prabu Purwadi juga lemas mendengarnya. Duhai takdir, mengapa kau begitu kejam? Siapa yang mau padanya? Bahkan jika aku mengadakan sayembara pernikahan kerajaan, tak akan ada yang datang. Laksmi menangis terseduh, hatinya bagai diiris-iris, dia berteriak marah pada keadaan. Akhirnya dia bangkit dan keluar ruangan, terus berlari hingga ke halaman keraton menembus hujan. Dia terus lari dan lari hingga keluar keraton, bahkan dia sempat terjatuh di jalanan kota. Orang-orang memandangnya jijik, takut, dia sungguh tak sanggup lagi. Dia terus berlari, bahkan lewat hujan reda dan hari berganti, pelariannya sampai di pantai selatan Jawa. Dia berdiri dengan putus asa di tepi tebing tinggi yang berbatas laut, di bawah sana ombak menggulung ganas. Mengapa semua ini harus terjadi padaku, takdir sialan? Kutuk Laksmi marah. Dia memandang ke bawah di mana ombak bergelut hebat. Bahkan jika aku bunuh diri di sini, Nyi Roro Kidul tidak akan menerima jasadku. Laksmi bangkit, dia menghapus air matanya. Merentangkan kedua tangannya, merasakan angin laut yang meniup selendangnya. Wahai penguasa Ratu Pantai Selatan, dia berseru pada lautan luas. Bantulah aku menghadapi kejamnya dunia manusia. Akan kukorbankan apapun agar aku menjadi cantik. Terimalah sumpahku. Dia memejamkan mata, lalu menjatuhkan diri ke laut. Hari itu cerah, Wici bersuka cita. Orang-orang penting Jawa mengunjungi Wici, termasuk utusan Prambanan. Hari itu adalah hari penobatan Pangeran Rama menjadi putra mahkota. Mulai dari desa, kota, hingga keraton, penuh makanan, pesta paling besar diadakan untuk sukacita Purwadi atas anaknya yang terbebas dari kutukan. Ruang singgasana dipenuhi para tamu, makanan, musik, tarian, semuanya ada. Tawa menggema ke seluruh ruangan. Aku Prabu Wici sangat berterima kasih pada putra asuh Baginda Baka, Bandung Bondowoso, yang telah membebaskan Pangeran Wici dari kutukan. Sesuai janjiku, akan aku berikan pusaka kerajaan padanya. Purwadi berseru pada para tamu. Bandung berlutut untuk menerima sebuah kotak yang dibawa Purwadi. Dia membukanya, sebuah kristal merah yang menyala terang.
Ini adalah batu bertuah yang bisa membuatmu melihat makhluk gaib, mengendalikan api, dan berisi kutukan. Entah apa yang dipikirkan Bandung, tiba-tiba dia menelan batu itu, semua orang melonjak kaget. Tubuhnya kini merasa panas, kulitnya memerah, api lilin-lilin di meja mendadak berkobar besar. Perlahan tubuh Bandung terangkat dan mengambang di udara, lalu sinar merah keluar dari dalam tubuhnya. Hingga tiba-tiba angin bertiup seperti ledakan dari dalam tubuhnya. Lilin-lilin mati, Bandung jatuh ke lantai, semua orang terdiam. Akhirnya Bandung kembali bangkit, dia merasakan dalam tubuhnya energi yang tak terbatas, dia merasa sangat kuat. Klik. Dia menjentikkan jarinya, secara ajaib lilin-lilin kembali menyala, semua orang bersorak terkesima. Saat itulah pintu besar ruang singgasana terbuka, lalu masuklah wanita cantik yang mengenakan gaun hijau dengan melati menghiasi rambut panjangnya. Kalung liontin bergambar singa dengan bulu merak di lehernya berkilau. Dia berjalan lurus membelah tamu undangan ke singgasana, semua pandangan tertuju pada kecantikannya. Sedetik kemudian Prabu Purwadi dan Bandung menyadari gadis cantik itu adalah Dewi Laksmi. Alangkah bahagianya Purwadi melihat putrinya berubah cantik. Laksmi terus berjalan hingga sampai di hadapan Bandung. "Bagaimana engkau mampu mengalahkan takdir?" gumam Bandung tak percaya. Laksmi tersenyum percaya diri. Dengan tangis dan rasa sakit. Masa depan Wici akan sangat cerah. Para pangeran dan kesatria dari seluruh pelosok tanah Jawa akan berebut dalam sayembara pernikahan kerajaan. Purwadi berseru senang. Tak perlu mengadakan sayembara ayahanda. Gumam Laksmi yang tak mengalihkan pandangannya sedikit pun ke Bandung. Aku telah menemukan belahan jiwaku. Sejak pertama kali kau datang ke sini Bandung. Aku sudah jatuh cinta padamu. Dari semak-semak aku selalu mengagumimu. Saat kita bertemu untuk pertama kali. Tutur katamu sungguh membuatku makin cinta. Setiap malam aku berdoa agar kau bisa menyelesaikan pertapaanmu di puncak Mahameru. Demi semua gunung di Jawa, aku mencintaimu setulus hati. Bandung juga menatap Laksmi. Demi semua gunung di Jawa, kau sungguh cantik mempesona. Para pemuda hebat akan mengantri untuk mendapatkanmu. Tapi itu bukan aku. Di hatiku sudah terpatri wanita lain. Dan aku bersumpah untuk melayaninya seumur hidupku. Duhai Lara, sungguh sia-sia pengorbanan Laksmi, hatinya dipatahkan berulang kali. Di mana belas kasih itu? Doa dan harapannya pupus sudah, tiada yang lebih sakit dari cinta yang tak terbalas. Tiba-tiba peristiwa hebat terjadi lagi. Lilin-lilin mati mendadak, kali ini bukan karena Bandung. Air tiba-tiba mancur dari tengah lantai dan segera membanjiri ruang tahta, semua orang melangkah mundur, tapi air itu bagai bah yang segera merendam sepatu orang-orang. Dari air mancur itu muncullah seorang wanita cantik memakai gaun hijau dengan mahkota emas berhias bunga melati. Dia adalah sang penguasa pantai selatan, Ratu Nyi Roro Kidul. Aku datang menagih janjimu Putri Laksmi. Selalu ada yang dikorbankan untuk menjadi cantik. Serunya sambil mengulurkan tangan ke Pangeran Rama. Bagai dihipnotis, pangeran itu berjalan menghampiri Ratu Nyi Roro Kidul. Prabu Purwadi berseru panik, apa yang terjadi? Ternyata yang bisa melihat sosoknya hanyalah Laksmi yang terikat perjanjian, dan Bandung yang telah menelan batu bertuah. Ada apa dengan putraku Bandung? Hentikan dia.
Seru Purwadi yang kakinya seolah ditahan air itu. Aku tidak bisa. Dewi Laksmi telah menukar pangeran dengan kecantikannya. Ini adalah sebuah perjanjian antara manusia dan jin. Bahkan dewa pun tak mampu menghentikannya. Tidak. Laksmi juga panik. Bukan ini yang aku inginkan. Bukan pengorbanan seperti ini yang aku mau. Tolong Ratu Pantai Selatan. Jangan ambil kakakku. Semua seruan tak dihiraukan Nyi Roro Kidul. Rama terus mendekat. Lalu diciumlah pangeran itu dan mereka menghilang dari pandangan, air pun kembali masuk ke lantai seolah tak terjadi apa-apa. Tidak. Purwadi teriak tak rela, dia berlari ke lantai di mana air muncul pertama kali dan memukul-mukulnya. Kembalikan putraku. Hening. Semua orang tahu itu mustahil. Tak ada satu hal pun yang bisa mencegah Nyi Roro Kidul. Semua orang hanya bisa menatap Prabu Wicci itu dengan lesu. Purwadi menatap Laksmi marah. Teganya kau melakukan ini pada kakakmu sendiri. Terkutuklah kau dan kecantikan palsumu itu. Pergilah kau dari kerajaan dan jangan kembali lagi. Siang itu, kebahagiaan malah menjadi kesedihan, kebahagiaan ditukar dengan kecantikan, Laksmi akhirnya terusir dari kerajaan ayahnya sendiri. Bandung Bondowoso juga meninggalkan Wicci untuk meneruskan perjalanannya, menunaikan tugas membunuh Raja Jin. Di Prambanan sendiri, Roro Jonggrang terus menanti kedatangan Bandung Bondowoso.